Ya, alhamdulillah, Silakan berarti sudah Pak. ada Ustaz Suridin, Masya Allah. Ustaz Suridin, Lanjut. Hafizahullah Ta'ala, Nggak apa-apa bergabung kan? bersama kita ya. Nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Ada Abdullah, ada Anwar, ada Fatin, Gaza, Gazi, Umar, Yuda. Ya, ini Izet nih, baru gabung. Izet, Assalamualaikum, Izet. Masih connecting. ITMNN. Waalaikumsalam, Mas Zaki. Apa kabar? Iki lagi join karo anu siapa Pak Hadi. Siapa? Sudah, tak matiin. Udah. Oke ya. Sepertinya kita mulai saja ya. Halaman 54, Ustaz. Ya, halaman 54. Ya, nanti halaman 54, mohon maaf ya. Zoom-nya bawa anak, mohon dimaklumi ya. Semoga tidak mengurangi tersampainya ilmu. Insya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ini makanan lagi. Ya. Oke, mohon maaf ya. Ya, biasanya seperti biasa mungkin biasanya Pak Hadi ngasih bacaan singkatan atau ringkasan ya, ulasan intinya dari bacaan itu. Sekarang kita coba Pak Hadi baca, kalian yang menyimak ya. Di halaman 54 Pak Hadian coba baca, kalian yang menyimak. Halaman 54. Ya, sebelum dimulai diingatkan buat seluruh audien atau partisipan yang mengikuti Zoom ini untuk mematikan tombol audionya. Ya. Audionya dimatikan terlebih dahulu, speakernya. Speakernya. Oke, kita akan mencoba baca. Pembuatan kain tenun. Yang sudah masuk, ahlan wa sahlan. Pembuatan kain tenun. Kamu tentu mengenal kain tenun. Kain tenun merupakan kain tradisional Indonesia yang memiliki berbagai corak yang indah. Kain tenun di setiap daerah memiliki ciri khas corak masing-masing. Kain tenun biasanya digunakan pada acara-acara adat tertentu. Misalnya ketika upacara pernikahan. Bagaimana proses pembuatan kain tenun? Tahap paling awal dari proses pembuatan kain tenun adalah membuat pola dan motif. Membuat pola dan motif harus dilakukan dengan teliti dan tidak asal menggambar. Setelah pola dan motif dibuat, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan benang-benang yang digunakan untuk menenun dibuat dari kapas. Wah, mohon maaf, Pak Adi salah bacanya nih. Ulangin ya. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan benang-benang. Titik. Kalau ada titik jangan jangan diterabas aja. Nanti sekarang lagi musim nih, tilang. Di situ ada CCTV-nya yang ketangguhan terabas lampu merah, langsung kena pelanggarannya. Nah, ini kita lagi baca juga ada aturannya, ada rambu-rambunya ya. Kalau titik
jangan lanjut, tapi berhenti dulu. Ya, mohon maaf. Kemudian benang yang digunakan untuk menenun dibuat dari kapas. Kapas diperoleh dari para petani. Biji kapas yang baru dipanen dipisahkan dari serat kapas dengan cara dijemur. Setelah biji-bijinya terpisah, serat kapas kemudian dipintal menjadi benang. Setelah dipintal, benang diwarnai sesuai motif yang ingin dibuat. Bahan pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami seperti kayu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Setelah itu barulah proses menenun dapat dimulai. Proses penenunan ini menggunakan alat tenun, bukan mesin atau yang sering disebut ATBM. Proses penenunan dimulai dari ujung kain, dilanjutkan sesuai dengan motif kain. Nah, itu ya, contoh membaca bacaan yang ada di halaman 54. Coba, nggak ada salahnya nih, Pak Hadi pengen tahu cara bacanya. Sudah pada bisa baca semua kan 3C? Sudah ya? Nah, coba nih kalau sudah bisa baca, Abdullah, ada Anwar, ada bukunya Anwar? Anwar ada bukunya? Ada. Ya, coba Anwar dibaca ulang ya. Dari atas, halaman 54. Dari kamu sampai pernikahan. Ya, dari kamu sampai pernikahan. Sok, diaktifkan tombol speakernya. Anwar, baca. Kamu tentu mengenal kain tenun. Kain tenun merupakan kain tradisional Indonesia yang memiliki berbagai corak yang indah. Kain tenun di setiap daerah memiliki ciri khas corak masing-masing. Kain tenun biasanya digunakan pada acara-acara adat tertentu. Misalnya ketika upacara pernikahan. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Bagus sekali bacanya. Sekarang Pak Hadi mau yang bacanya Yuda. Paragraf kedua dari tulisan atau kata bagaimana sampai menjadi benang. Sudah ketemu Yud? Bagaimana sampai menjadi benang. Sok Yud. Bagaimana proses pembuatan kain tenun? Tahap awal dari proses pembuatan kain tenun adalah membuat pola dan motif. Dibuat tahap selanjutnya adalah mempersiapkan benang-benang. Benang yang digunakan untuk menenun dibuat dari kapas. Kapas diperoleh dari para petani. Biji kapas yang baru dipanen dipisahkan dari serat kapas dengan cara dijemur. Setelah biji-bijinya terpisah, serat kapas kemudian dipintal menjadi benang. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Yuda, bagus bacanya. Sekarang coba yang bacanya Gazi. Gazi ada bukunya Gazi? Halo, Gazi? Mana nih Gazi ini? Gazi ada bukunya? Ya, ada. Kalau ada, dari setelah dipintal sampai motif kain. Ya, dari setelah dipintal sampai dengan motif kain. Silakan Gazi dibaca. Setelah dipintal, benang diwarnai sesuai motif yang ingin dibuat
dibuat. Bahan pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami seperti kayu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Setelah itu barulah proses menenun dapat dimulai. Proses penenun ini menggunakan alat tenun, bukan mesin atau yang sering disebut ATBM. Proses penenunan dimulai dari ujung kain, dilanjut sesuai dengan motif kain. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Buat Yuda, buat Dazi, buat Anwar, Pak Hadi yakin, insya Allah ini mewakili kelas 3C semuanya. 3C semuanya hebat, Masya Allah ya. Itu cara membacanya. Sekarang kita coba di halaman 56. Tentang simetri putar ya. Nah, coba. Nanti Pak Hadi akan coba menyajikan video yang ada di HP atau laptop atau tablet kalian masing-masing. Kalau jaringannya bagus, videonya bisa nampil ya di HP, tablet, PC, laptop kalian masing-masing. Kita akan coba ya. Sebentar, mohon ditunggu dulu, mau menampilkan videonya. Kelihatan nggak videonya? Kita membahas Ada nggak? berapa jumlahnya. Videonya ada nggak? Kita harus tahu Ya, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada. Benar. banyak putaran yang dapat dilakukan. Bentar. Tunggu. Adanya Ini suaranya suaranya. doang. Oh, adanya suaranya aja. Window is closed. Bentar ya. Dicoba sekali lagi ya. Kalau nggak bisa, emang berarti nggak bisa nih. Dicoba dulu. Belum ada. Nanti dulu. Bentar ya, dimunculkan dulu. Munculkan dulu ya. Harap bersabar. Hidup ini ujian. Coba melanjutkan pembahasan. Bentar ya. Kalau masih belum nampil ya sudah. Kita langsung saja Ada nggak gambarnya? Gambarnya Ada, Ustaz. Ada. ada nggak? Ada. Oh, ada. Ada. simetri putar. Ya, sok. Kalian di halaman 58. Kalian buka di halaman 58. Suatu bangun datar sehingga tepat menempati bingkainya dengan cara diputar ya, cara diputar. Oke. Kita langsung bahas di 58 nomor 3 ya. Kita akan coba membahas di nomor 3 ya, berilah tanda centang atau checklist pada benda yang memiliki lebih dari satu simetri putar. Ya, kita lihat. Ini gambarnya tidak sesuai dengan abjad ya, tidak sesuai Ya. dengan alfabetis. Gambarnya nggak sesuai abjad. Yang penting memenuhi 3A Jadi, sampai F. nah, 3 itu A Gambar yang sampai F. pertama ini ada di nomor E. Yang ini ada di nomor E nih. Kita sudah bikin gambar ini, maaf ya, dari gambar 1 sampai akhir gambarnya tidak sesuai dengan di buku, tapi pada intinya untuk gambar yang E, gambar yang atas ini Yang panjang E yang ini, atas ini panjang. Yang atas panjang dengan sisi panjang yang bawah. atas itu sama dengan panjang Yang sisi yang panjang bawah. atas sama bawah Ya. sama. Atas sama bawah sama, kanan sama kiri sama. Jadi yang sama itu atas bawah aja. Kanan kirinya tidak sama. Kanan sama dengan kirinya. Tidak sama dengan atas sama bawahnya. Berbeda. Jadi yang sama
kita akan coba putar sesuai dengan mana jarum jam. Diputarnya sesuai dengan arah jarum jam ke kanan ya. Tidak sesuai dengan bingkainya kan? Jadi belum. Nah lihat, Ini setelah diputar, ya, tidak sesuai dengan bingkainya. nah sesuai Kemudian nih. kita coba begini. Belum, menambah bingkainya belum. Jadi ketika diputar tuh harus sama dengan bingkainya. Sekarang di Nah, bawah, karena ini yang atas sama bawah panjangnya sama. tadinya di atas yang ini, sekarang diputar jadi di bawah. Berarti baru satu putaran sama ya, baru sama Gambarnya nih. singkat sesuai. Tadi kembali ke kata gambarnya itu, mohon maaf, belum tidak rapi dan tidak sama panjang atas sisi atas dan sisi bawahnya. Kemudian kita putar kembali. Sep. Belum juga menempati bingkainya. Kita putar kembali, belum juga menempati bingkainya. Ingat yang sisi atas ya, bukan yang sisi kanan kiri. Kemudian langsung saja up. Kembali lagi ke bingkai semula. Itu berarti untuk gambar ini, untuk bangun datar ini, jumlah simetri putarnya ada 2. Jadi Dua, kalian ya. checklist pada buku kalian masing-masing. Untuk Jadi gambar nanti yang simetri putar itu diputar sampai gambar ke selanjutnya posisi semula kembali. Wah, ini namanya apa nih? Huruf M. Nah ini huruf Ya, M. siapa namanya? Kalau M di C ya, yang C. Muhammad bin Hadi Antoni. Apa itu huruf M ya? Tadi yang E berarti tandanya dicentang ya. Kalian tulis di bukunya yang E dicentang atau di checklist. Karena jumlah simetri putarnya lebih dari 1. Titik awalnya kita putar. Tidak apa namanya? Tidak sama. Sesuai dengan Tidak sesuai dengan bingkainya. Kemudian Diputar kembali. Tidak belum sesuai dengan bingkainya. Putar kembali belum sesuai bingkainya. Belum sesuai bingkainya. Putar kembali. Belum. Nah, kembali ke bingkai semula. Di huruf M ini memiliki jumlah simetri putarnya adalah 1. Nah, kata perintahnya yang lebih dari 1. Berarti kalau M jangan di checklist ya, jangan dicentang. Ini ada di poin A ya, 3A. Berapakah jumlah simetri putarnya pada bangun ini atau bangun datar ini? Nah, coba putar ya. Nah ini masuk yang A nih, yang A. Gambar yang 3A. Belum juga menempati bingkainya. Belum. Menempati bingkainya belum. Putar kembali. Belum. Nah, jadi ini memiliki satu simetri putar. Ya. Nah kalau ini 1 karena diputar secara jarum jam, ternyata yang sesuai dengan bingkainya itu sesuai dengan aslinya 1. Selanjutnya adalah Jadi 1. kayaknya ini gambar roda atau lingkaran ya. Nah, ya pertama. Nah yang ini D, 3D, bentuknya lingkaran. Titik awal. Nah jangan lupa dikasih titik awal supaya tahu perputarannya dari awal kemana dan berhenti pun di titik awal pertama lagi. Lingkaran akan menempati bingkainya. Akan selalu menempati bingkainya. Lingkaran ini ketika diputar akan selalu menempati bingkainya anak-anak. Diputar lagi sesuai bingkainya lagi. Sesuai dengan tempatnya lagi. Simetri putarnya adalah tak terhitung. Ya, khusus lingkaran ya anak-anak. Bahwa lingkaran itu simetri putarnya tak terhingga. Ini yang F. Gambar yang F nih. Kita tentukan dulu titik awalnya pada bingkai sebelum putar. Mulai putar ya. Mulai putar. Belum juga menempati bingkainya, tidak sama. Kalau belum menempati bingkainya, belum sama pada bingkai semula. Belum dikatakan satu simetri putar. Nah, ini sama ya. Nah, ini 1 nih. Kan sama ini. Sisi yang panah yang depan sama sisi panah yang belakang sama. Menempati juga. Nah, sudah. Berarti tadi 1 kembali lagi ke Ini dedenya. Ini dedenya. Bundanya mana? Jadi
Benar ya. Pada bangun yang F adalah 2 jumlahnya. Lebih dari 1 tidak? Lebih dari 1. Nah, ini berarti jumlahnya 2 ya. Ini jumlahnya 2 yang putarnya. Menempati bingkai lagi 2 kali putaran. Jadi memiliki simetri putarnya 2. Lebarnya sama. Nah, Pak Hadi sudah hitung dari apa? Jadi mohon maaf lagi ya. Ini diambil ini dibuat dari buku gambar yang sudah tak terpakai. Jadi kita memanfaatkan barang bekas gambar yang sudah tidak dipakai. Oke, kita akan coba menghitung apakah jumlah simetri putar pada bangun ini. Kita tentukan dulu titik awalnya di sini. Nanti kita harus kembali lagi ke titik ini lagi. Gitu ya. Kita akan mulai searah jauhnya. Nah, berarti ini sama ya, lekukannya harusnya sama. Jadi kalau dilihat gambar ini, kita mulai putar. Nah, ini anggapannya sama nih. Ini sama. Dengan lekukan-lekukannya karena tidak sama, jadi ya begini. Ada yang nggak sesuai dengan bingkainya. Padahal ini pada gambar aslinya sama. Lihat. 1, ya. Arya ditinggal dulu ya. Putar kembali 2, putar kembali 3, putar kembali 4, putar kembali 5, putar kembali 6, putar kembali 7, putar kembali 8. Jadi ke bingkai semula. Jadi untuk gambar ini bangunan ini memiliki simetri putarnya 8. Oke, gimana? Mudah-mudahan tidak paham ya. Nanti kalau nggak paham, menggali lagi ilmu lagi, menggali lagi pengetahuan kembali supaya lebih paham. Nah, jadi tadi di itu ya, sudah diisi dari mulai 3A. Coba Pak Hadi, kalian silakan dihidupkan semua speakernya. Nanti Pak Hadi nanya, sudah belum? Sudah belum untuk menjawab latihan dari 3A sampai 3F. So, semuanya dihidupkan speakernya. Tadi yang belum jawab nih Ahza nih. Ahza, Assalamualaikum Ahza. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ahza sudah tadi menyimak videonya sudah menyimak? Ada mau? Udah. Coba Ahza, yang 3A tandanya checklist atau tidak? Yang 3A. Checklist. Checklist. Nah, ya. Barangkali bisa ikutan gabung ya. Bisa ikutan gabung yang baru masuk pembelajaran 5 ya. Mana? Nah, ini sudah ada belum di layar HP kalian, ponsel atau laptopnya materinya? Belum. Nggak ada gambarnya? Nggak ada. Oh, nggak ada? Ya udah. Nggak ada. Oh, soalnya kalau di laptopnya Pak Hadi ada nih. Ada gambarnya 3A. Ini 3A. Coba tadi kan Ahza ya? Masih belum ada? Masih belum ada. Oh, masih belum ada. Ya sudah, ditunggu aja. Tadi Ahza jawab yang 3A. Tandanya centang, checklist atau tidak? Ahza, tolong dijawab. Centang. Yang 3A simetri putarnya itu 1. Ininya soalnya benda yang memiliki lebih dari 1. Tapi nggak ada centangnya ya Azza ya. Barakallahu fikum. Apa? Sekarang yang B. Wah, mau habis ya waktunya ya. Nanti kalau tiba-tiba habis, mohon maaf. Berarti tandanya sudah habis. Kalau sudah habis.
Yang selanjutnya coba Jendra nih. Jendra, assalamualaikum Jendra. Jendra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insyaallah barakallahu fikum. Yang 3B Jendra. Tandanya centang atau silang ya, boleh? Silang. Silang. Yang B 3B tadi berapa simetri putarnya? Yang sudah menyimak? 8. 8 berarti lebih dari 1. Centang, checklist ya. Nggak apa-apa, barakallahu fikum. Yang C, coba Pak Hadi mau yang jawabnya Fairel. Assalamualaikum Fairel. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, coba yang C, bentuknya huruf M. Bentuknya huruf M. Tandanya centang atau silang? Silang. Silang, betul. Berapa Fairel simetri putarnya? 1. 1 ya, berarti silang ya. Kemudian yang D, Pak Hadi mau yang jawabnya Al Hasan. Assalamualaikum Al Hasan. Waalaikumsalam. Halaman berapa Ustaz? Oh ya, baru gabung dah Al Hasan. Halaman 58. Halaman 58. Yang keberapa? Yang D. 3D. Yang 3D. Tandanya centang, checklist atau silang. Checklist. Checklist, betul. Simetri putarnya masih ingat tadi Hasan pas menyimak videonya? Berapa jumlahnya simetri putarnya? Tadi menyimak videonya enggak? Enggak Ustaz. Oh, enggak, ya udah. Kalau lingkaran apa tuh? Masih ingat enggak? Kalau lingkaran berapa jumlah simetri putarnya? Ada yang masih ingat? Tidak ada. Ada yang masih ingat? Masih. Apa? Berapa jumlahnya simetri putarnya pada lingkaran? Ada yang masih ingat? Tidak ada. Nah, jawabannya tidak terhingga. Ya, nggak terhingga. Ada tapi nggak terhingga. Ya, banyak sekali. Gitu. Jadi, lebih dari 1. Masuk di centang atau checklist tandanya yang 3D. Yang E sekarang. Yang E. Coba Pak Hadi mau yang jawabnya. Ada Haris? Ada Haris? Ada? Assalamualaikum Haris. Ustaz. Iya. Haris sudah menyimak tadi videonya? Enggak. Oh, enggak. Oh, ya udah, coba yang E Haris, 3E halaman 58. Kira-kira tandanya centang, checklist atau silang? Yang 3E di halaman 58. Centang. Centang. Berapa Haris masih ingat atau tahu nggak? Simetri putarnya pada bangun datar yang E. Nggak tahu? Ya, yang E jumlah simetri putarnya adalah 2 ya. Lebih dari 1. Kemudian yang F terakhir. Pak Hadi mau yang jawabnya Umar. Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, oke. Tadi menyimak videonya enggak, Umar? Ya Ustaz. Ya. Yang F, tandanya centang, checklist atau silang? Centang. Iya, centang. Berapa sih jumlahnya simetri putarnya pada yang F? 2. 2, betul. Tandanya centang. Nah, coba. Kalian bisa mencoba di nanti nomor 4 ya. 3 tadi caranya kayak gitu. Kalau bisa dibikin dulu, bangun datarnya dibikin. A, belah ketupat. B, jajar genjang. C, persegi panjang. D, ini persegi. Ya, persegi. Berapakah banyaknya simetri putar pada keempat bangun tadi? Coba ya. Tadi yang 3 sudah. Caranya seperti itu. Dibuat dulu kalau bisa. Intinya ketika diputar bangun itu
menempati bingkai yang samanya sampai berapa kali putaran? Sampai berapa kali untuk bisa mencapai bingkai semula. Gitu ya, nanti kalian coba di nomor 4. Sepertinya sih waktunya sudah mau habis ya. Jadi nggak sempat buat membahas di pembelajaran ke-6. Kalian baca saja ya. Intinya di situ pakaian khusus bagi pemadam kebakaran. Pakaiannya khusus. Ya, halaman 59. Nanti kalau mati berarti selesai ya. Ini ngebut waktu. Mohon maaf. Intinya di halaman 59 pakaian khusus bagi pemadam kebakaran. Halaman 59. Pakaian khusus juga bagi penyelam yang untuk selam, diving, ya. Pakaiannya juga khusus. Yang terakhir, pakaian bagi para tenaga medis, para dokter, pakaian operasi juga pakaiannya khusus. Di antara ketiga profesi itu, pemadam kebakaran, penyelam, kemudian pakaian para dokter, itu dibuat menjadi pakaian yang khusus, ya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Pakaian pemadam kebakaran salah satunya yang dimana pakaiannya itu bisa untuk di lapangan, misalkan lagi pemadam kebakaran nih, tidak berat, kemudian memiliki khususnya itu jenis kain yang digunakan itu dari serat yang memiliki sifat tahan api. Jangan sampai nanti ada apinya kena baju, kebakar bajunya. Ya. Kalau penyelam, di mana gampangannya bajunya didesain supaya airnya tidak sampai masuk membasahi tubuh si penyelam tadi. Ya. Kemudian pakaian operasi, di mana jenis kainnya itu kain katun, lembut. Setelah digunakan bisa dicuci lagi. Kemudian dikeringkan dan disterilkan dari kuman. Ya, itu jenis pakaian-pakaian khusus yang dimiliki oleh pemadam kebakaran, penyelam, dan para dokter atau medis. Ya. Kemudian nanti kalian coba buka di halaman 63, latihan yang keduanya. Halaman 63 nomor 1, kalian coba jawab ya. Tuliskan 3 informasi yang kamu peroleh dari teks pakaian khusus yang tadi sudah Bapak sebutkan. Ya, yang sudah tadi Bapak sebutkan ke kalian. Pakaian khususnya tadi pemadam kebakaran, pakaiannya tahan api. Kedua, pakaian penyelam supaya airnya tidak masuk ke dalam tubuh. Ketiga, pakaian medis, pakaian para dokter ya, untuk dibuat dari katun supaya bisa dicuci kembali, bisa dipakai kembali, dikeringkan, disterilkan, dipakai kembali. Itu. Silakan ditulis dengan bahasa kalian ya. Jadi tugasnya Pak Hadi ulangin halaman 58 nomor 3 dan 4 mencari simetri putar. Kalau yang 3 checklist sama silang, yang 4-nya berapa jumlahnya simetri putar. Kemudian di halaman 63 nomor 1 aja tuliskan 3 informasi yang kamu peroleh dari teks pakaian khusus. Ya, dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wal-'afwu minkum. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, yang E apa? Yang E. Halaman berapa ya? Halaman 58. Halaman 58. Yang E. Yang E tandanya centang atau checklist. Yang E jawabannya centang atau checklist. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Ya. Betul, nggak ada yang mau ditanyakan? Ya, coba. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.